Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khotimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah berada di pinggir jalan raya menuju Labuhan Haji, jalur Labuhan Haji Kelayu Selong Pancor. Kita istirahat dulu di sini di pinggir jalan karena kita akan menuju ke sebuah tempat yang dimana tempat itu merupakan tempat yang dianggap cukup angker. Sambil kita nonton sepeda motor, mobil yang lewat, kita istirahat di keramaian yang begitu ramai pada saat ini, karena jam-jam setengah 10, apalagi jam 10 itu motor mobil makin ramai yang pulang dari pasar-pasar, yang kadang-kadang pergi untuk pekerjaan yang lain atau menemui keluarganya. Ada yang kadang-kadang pergi melayat untuk menziarahi keluarganya yang sudah meninggal dunia, sehingga situasi di tempat ini atau artinya di jalan raya ini biasanya itu cukup ramai pada jam 10, jam 11. Apalagi nanti di saat anak-anak yang pulang dari sekolahnya itu semakin ramai keadaannya. Nah, ini kita sudah mulai berangkat menuju lokasi, yang dimana lokasi tersebut adalah merupakan tempat yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Jadi tempat itu sering terlihat penampakan-penampakan seperti jin-jin yang jahat. Ada yang melihat jin yang berpakaian serba putih menggunakan topi haji. Itu ceritanya Datuk Zainuddin dulu. Di saat Datuk Zainuddin itu akan melaksanakan sholat tahajud sekitar jam 3 malam di tempat itu, di musola, sebuah musola. Kemudian Datuk Zainuddin itu melihat seseorang yang berpakaian serba putih, dianggap Pak Haji. Namun Pak Haji itu tidak dikenal oleh Datuk Zainuddin. Kemudian setelah selesai Datuk Zainuddin itu melaksanakan sholat tahajud, orang yang berpakaian serba putih itu naik ke atas, menghilang. Entah kemana kita tidak tahu, dia juga tidak tahu yang melihat dan tidak bisa menanyakan sesuatu. Nah, ini kita sudah sampai di usaha buah-buahan atau pohon buah-buah di sini. Kemudian juga usaha berbagai jenis madu yang diusahakan oleh Syarif penjelajah alam. Ada channelnya bernama Syarif
penjelajah alam. Itu termasuk pengusaha sukses dalam mengusahakan berbagai jenis madu. Nah, ini juga termasuk salah satu usahanya, yaitu menjual ikan lele yang bernama lele sangkuriang. Ini cukup laris dijual, dihargakan satu biji itu Rp1.000. Sudah ada yang mesan ini dari Pancor katanya, dan nanti orang yang membeli itu akan menjual lagi dengan harga 1.200. Jadi mendapat keuntungan per biji itu Rp200 kali 1.000 biji, berarti keuntungannya dalam 1.000 itu Rp200.000. Jadi cukup banyak keuntungan kita kalau cepat laku usaha lele itu. Tapi kalau lama lakunya, kita akan tentunya memerlukan pakan untuk lele ini. Jadi kita membeli di toko, kadang-kadang kita carikan dedaunan atau digunakan bagian dalam ikan atau belut. Ini sudah dikasih tadi makan usus dari belut. Itu makanannya cukup senang. Lele-lele sangkuriang itu memakan isi bagian dalam ikan atau belut. Jadi termasuk makanan segar buat si lele. Ini kita mampir dulu di tempat ini karena masih dalam perjalanan kita menuju ke tempat atau ke musola tersebut yang dianggap angker oleh sebagian masyarakat. Jadi menurut informasi yang pernah saya terima beberapa tahun yang lewat, di musola itu ada seorang perempuan yang bernama almarhumah Faridah. Nah, jadi almarhumah Faridah itu mencuci pakaiannya di waktu maghrib. Jadi ada di sana kolam tempat mencuci pakaian. Jadi setelah sekian banyak pakaiannya yang dicuci sama almarhumah Faridah itu, maka almarhumah Faridah itu kecapean. Setelah kecapean, dia naik ke musola tersebut dan membaringkan tubuhnya karena sangat kecapean setelah mencuci pakaiannya. Nah, ini kita lagi berangkat menuju ke musola tersebut yang dianggap cukup angker karena di sana banyak penampakan yang dilihat oleh warga masyarakat, termasuk Datuk Zainuddin. Kadang-kadang ada api yang tiba-tiba menyala dilihat oleh masyarakat, namun tidak semua yang melihat. Saya sering ke sana namun tidak pernah melihat apa yang dilihat oleh masyarakat karena masyarakat lain-lain penglihatan. Jadi kita akan menuju ke tempat tersebut. Ini sudah tidak jauh lagi tempat tersebut. Jadi setelah si Faridah itu atau almarhumah Faridah, seperti yang saya katakan tadi, mencuci pakaiannya sehingga merasa kelelahan. Kemudian setelah selesai pakaiannya itu habis dicuci, Faridah ini membaringkan
Nah, ini musolanya, tempat mencuci di sini. Kemudian paling utara itu tempat buang air besar maupun air kecil. Ada juga tempat berwudu bagi laki-laki. Ini kolam untuk perempuan. Nah ini, jadi kolam untuk perempuan di sini. Dan inilah musolanya. Jadi sudah indah sekarang karena sudah direhab. Nah, sedemikian bagusnya akibat goncangan gempa tahun 2018 yang lewat. Jadi di dalam musola ini dia terlelap si Faridah itu. Kemudian di dalam tidurnya itu bermimpi dicekik oleh bangsa jin sehingga menyebabkan Faridah itu sakit. Dan lama sakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Bercerita si Faridah itu bahwa telah dianiaya oleh makhluk halus di dalam mimpinya di saat dia ketiduran di musola ini, dan mengakibatkan si Faridah itu meninggal dunia. Jadi di sini ada makhluk-makhluk yang jahat maupun yang bagus. Terima kasih.